Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Hari ini kita berjumpa lagi Bapak Ibu sekalian di dalam kelas online bersama Jejak Imani. Mudah-mudahan semua keutamaan majelis ilmu dianugerahkan kepada kita meskipun kita hanya berbincang secara daring, secara online. Mudah-mudahan langkah-langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati kita, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Nah, rekan-rekan yang disayang Allah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memfollow IG saya, tentu Bapak Ibu sudah bisa menyimak materi-materi tentang berbedanya laki-laki dan perempuan ini sejak pekan yang lalu. Jadi kita sudah membicarakan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan di postingan-postingan Instagram. Mungkin nanti akan kita perbanyak tanya jawab, barangkali ada yang belum jelas. Karena memang ini adalah basic dari pemahaman kita tentang komunikasi di dalam kehidupan rumah tangga, yang kadang-kadang faktor komunikasi ini yang belum difahami dengan baik oleh pasangan suami istri, sehingga justru rentan menimbulkan konflik-konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau kita sudah memahami walaisa dzakaru kal unsa, ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al Imran tentang kelahiran Ibunda Maryam, bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Mereka adalah dua belahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Itulah kenapa mereka berbeda. Karena kalau sama nanti tidak saling melengkapi namanya, tapi Allah menciptakan berbeda untuk saling melengkapi di dalam kehidupan keluarga. Berbeda untuk menyeimbangkan nanti bekal pendidikan yang diperoleh oleh seorang anak. Jadi memang seorang anak itu membutuhkan sentuhan kasih sayang dari seorang ibu dan membutuhkan sentuhan kasih sayang dari seorang bapak. Yang keduanya ini berbeda unsur. Kalau dari seorang ibu berupa perhatian, berupa hal-hal detail, gitu ya. Kalau dari sisi bapak berupa soal yang kemudian lebih bersifat global. Kalau dari seorang bapak lebih dari soal cara berpikir. Kalau dari seorang bapak bagaimana kemudian diajak untuk memikirkan fokus, konsentrasi, solusi gitu ya. Kalau dari sisi ibu untuk kemudian memperhatikan lebih luas, melihat korelasi dengan berbagai hal, itu seorang anak membutuhkan kedua pendekatan tersebut. Maka akan timpang kalau ada anak yang tumbuh tanpa salah satu di antara kedua orang tuanya. Dan dulu Ustadz Bakhtiar Nasir berbincang dengan kami, beliau bersama Ayah Irwan Rinaldi juga Ustadz Bendri Jaisur Rahman juga ya, kita pernah membicarakan tentang bahayanya generasi tanpa ayah, fatherless society. Ada masyarakat tanpa ayah. Apa itu masyarakat tanpa ayah? Karena kehadiran ayah tidak dirasakan di rumah, Bapak Ibu sekalian. Maknanya ya bapak berangkat ketika anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Di hari libur Sabtu Ahad yang seharusnya untuk family time, bapaknya masih kecapean kerja, kemudian hanya gelimbang-gelimbung mungkin di depan TV, nggak jelas, pergi keluar juga nggak ada obrolan dengan anak dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak ini tidak merasakan kehadiran seorang ayah. Pasti akan ada yang hilang pada dirinya, yang kemudian ini justru menimbulkan kerentanan yang luar biasa. Munculnya generasi yang mohon maaf agak istilahnya teman-teman itu ya cowok tapi tidak bertulang gitu ya, agak kemayu, sisi gitu ya, muncul seperti itu. Tentu itu pasti karena dampak dari fatherless society. Ada masyarakat yang tumbuh tanpa ayah, ada anak-anak generasi yang tumbuh tanpa ayah gitu ya. Ustadz Bakhtiar Nasir ketika kemudian menjadi salah seorang pembimbing acara televisi tentang Al-Quran, itu cerita
Satu hari beliau dapat telepon dari seorang anak di Jakarta. Abi, aduh senang sekali rasanya kalau saja ayahku seperti Abi Bahtiar Nasir gitu ya. Jadi kalimatnya kalimat curhat yang sangat panjang. Nah kemudian ada seorang pakar psikologi yang ketika itu berdiskusi dengan para asatidz ini komentari, untung yang ditelepon Ustadz Bahtiar Nasir. Coba kalau yang ditelepon itu seorang predator anak, subhanallah akan seperti apa gitu ya. Jadi ketidakhadiran gitu ya, absence dari seorang ayah dengan segala karakter keayahannya, karakternya sebagai laki-laki di rumah ini juga menjadi satu hal yang sangat berbahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Sebaliknya juga gitu ya, bagaimana seorang ibu juga ketika membesarkan anaknya, dia juga tahu proporsinya gitu ya, sebesar apa yang diberikan kepada seorang anak perempuan, sebesar apa yang diberikan kepada seorang anak laki-laki dalam bekal-bekal tertentu. Nah ini menjadi PR penting kita berikutnya sesudah bagaimana kemudian kita mengatasi, kita mengelola perbedaan laki-laki dan perempuan ini untuk tadi tetap menjadi harmoni di dalam kehidupan rumah tangga. Saya sudah sering mengatakan betapa banyaknya rumah tangga bermasalah itu bukan karena kurangnya cinta, atau bukan karena berkurangnya cinta, atau bukan karena ketiadaan cinta, bukan. Persoalan dalam rumah tangga seringkali dipicu justru karena cinta, justru karena cintanya tetap, cintanya utuh, cintanya bahkan bertambah barangkali, tetapi ada kekurangan ilmu, ada ketidakhadiran ilmu di dalam rumah tangga yang membuat kemudian rumah tangga ini tidak bisa mengekspresikan cinta dengan benar. Tadi kita sudah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Saya selalu mengambil contoh yang sederhana perbedaan laki-laki dan perempuan. Karena konflik tadi ada guyonan, ada seorang suami yang merasa sangat mencintai istrinya, tetapi istrinya merasa diabaikan, merasa dianggap tidak ada, merasa ditinggalkan. Gitu. Sementara sebaliknya ada seorang istri yang merasa sangat mencintai suaminya, sementara suaminya merasa sangat ditindas, sangat apa-apa didikte, sangat apa-apa itu harus mengikut apa kata istri. Gitu. Itu terjadi karena kita dibesarkan dengan doktrin cintailah orang lain seperti engkau ingin dicintai. Cintailah orang lain seperti engkau ingin dicintai. Nah ini berlaku untuk kehidupan pergaulan sesama jenis. Maksudnya adalah persahabatan gitu ya. Kita laki-laki dengan laki-laki, ya kita cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Perempuan dengan perempuan dalam persahabatannya cintailah orang lain dengan seperti engkau ingin dicintai. Tapi kalau dalam kehidupan rumah tangga ini tidak berlaku. Dalam kehidupan keluarga ini bisa jadi masalah. Kalau seorang laki-laki mencintai istrinya dengan cara mencintai laki-laki. Kalau seorang perempuan mencintai suaminya dengan cara mencintai perempuan. Makanya tadi ada keluhan-keluhan tadi. Karena yang berbeda, mengekspresikan cinta juga sangat berbeda di dunia laki-laki dan perempuan. Saya sering mencontohkan ekstrim, misalnya kalau kita dulu di kampus gitu ya, lagi lewat tangga kampus ada dua orang gitu, mbak-mbak mahasiswi itu ya, lagi saling curhat satu sama lain, duduk berdua dempet-dempetan gitu ya, tangan saling menggenggam, bahkan mungkin kepala yang satu diletakkan di pundak temannya, lalu mereka saling berbicara hati ke hati, curhat. Itu bentuk yang sangat indah, saling mendukung satu sama lain di dunia perempuan itu seperti itu. Tapi kalau itu pelakunya dua orang mahasiswa cowok gitu kan, itu kan aneh gitu kan, itu malah serem gitu ya. Ya bukan begitu cara laki-laki untuk saling mendukung. Kalau saya tahu teman saya lagi ada masalah, ya tugas saya bukan ikut campur, tugas saya bukan masuk ke dalam persoalannya. Tugas saya hanya memberi kepercayaan, memberi ruang. Kalau dia perlu bantuan, ya sampaikan, tapi saya tidak akan lebih jauh dari itu. Gitu. Atau bahkan kalau di dunia laki-laki ya, itu plek gitu ya. Aku percaya bro, kamu bisa selesaikan. Gitu. Bahkan di dunia new normal sekarang, di dunia pandemi COVID-19 ini kan, laki-laki dan perempuan begitu gitu ya. Laki-laki sebenarnya kangen satu sama lain gitu ya. Kalau sedang sendiri itu ya mikirin gitu ya, temennya yang sesama gitu ya, pengen banget ketemu gitu. Tapi nanti kalau sudah ketemu beneran, itu, weh, nyet, masih hidup loh. Kabarnya begitu. Tapi ada juga di dunia perempuan justru ketika perempuan ini sebel banget deh sama dia sendiri, ngomongnya sebel banget sama dia gini. Kalau sudah ketemu, hey sis, masya Allah tambah cantik banget ya gitu ya, akrab gitu.
Padahal nanti di belakang dia menggerutu, bisa jadi berbeda antara dunia laki-laki dengan dunia perempuan. Laisa dzakaru kal unsa. Tidak sama antara laki-laki dengan perempuan, yang itu memang adalah satu tabiat ya. Tabiat yang sudah diberikan oleh Allah pada masing-masingnya untuk tadi saling melengkapi. Ya, perbedaan mendasar misalnya pada struktur otak. Otak laki-laki dengan otak perempuan, ada belahan kanan, belahan kiri. Di kedua belahan ini ada jaringan yang menghubungkan, namanya corpus callosum. Menurut teman-teman kedokteran, corpus callosum itu jumlahnya pada pria itu lebih sedikit dibandingkan pada wanita, gitu ya. Jadi ya, jaringan yang menghubungkan antara belahan otak kiri dengan otak kanan itu pada perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ya, konsekuensinya barangkali ini salah satunya adalah koordinasi belahan otak kiri dan kanan perempuan itu lebih baik daripada laki-laki. Makanya perempuan misalnya itu punya kecenderungan untuk multitasking. Nah, sementara laki-laki itu biasanya single tasking. Jadi karena koordinasi otak dan sekaligus cara berpikirnya berbeda juga, gitu ya. Cara berpikirnya laki-laki itu kayak obat nyamuknya muter ke dalam, gitu ya. Kalau cara berpikirnya perempuan itu kayak obat nyamuk muternya ke luar. Kalau laki-laki menghadapi masalah, maka yang dia lakukan itu menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Jadi kesannya terus menyempit fokus gitu ya. Perempuan menghadapi masalah, dia bercerita, dia berbagi, dia mencurahkan isi hati, dia mungkin mengekspresikan emosinya dengan menangis dan sebagainya, sampai plong gitu ya. Bagi dunia lelaki, masalah itu dicari solusi. Bagi dunia perempuan, yang lebih penting adalah kita satu frekuensi dalam menghadapi masalah ini bersama. Kebersamaannya lebih penting dari sekedar menemukan solusi. Yang terbalik sekali dengan dunia lelaki, di mana kemudian yang terpenting itu solusi, bareng nggak bareng yang penting masalah ini selesai, gitu ya. Sangat berbeda. Kemudian juga perbedaan-perbedaan itu terjadi gitu. Oke, saya mungkin karena sudah banyak contoh yang kemarin saya sampaikan di postingan-postingan di Instagram, saya review sedikit saja misalnya. Satu, berbeda dalam single tasking dan multitasking tadi. Di dunia wanita, ya bisa mengerjakan beberapa hal sekaligus tanpa kehilangan fokus. Dia bisa menyusui, dia bisa sambil terima telepon, bisa sambil nanak nasi di rice cooker, bisa sambil balik gorengan tempe, bisa sambil update status, bisa sambil nonton sinetron, bisa sambil fokusnya itu disebar tanpa kehilangan konsentrasi. Sementara pada pria ayatnya itu faida faragta fangsob, apabila kamu selesai dari satu urusan, kerjakan sungguh-sungguh urusan yang lain, gitu ya. Itu ayat untuk Rasulullah SAW. Pada pria itu fokus selesai satu, baru berpindah ke yang lain. Nah, kalau ini tidak difahami, kadang-kadang bisa bikin anyel satu sama lain, gitu ya. Bagi seorang pria melihat istrinya itu kok yang diinginkan banyak banget ya. Sekarang lagi pengen ganti hordeng, pengen ganti posisi sofa, pengen ganti letak AC di kamar, pengen beli ini, beli itu, beli macam-macam gitu. Yang diinginkan itu banyak banget pada satu keadaan. Nah, bagi pria itu memusingkan, bagi pria itu berat, bagi pria itu susah gitu. Mbok ya satu-satu toh, mbok ya ini dulu gitu ya. Yang prioritas gitu ya. Kata-kata yang sering muncul pada pria adalah prioritas. Kata-kata yang sering muncul pada wanita adalah ya semuanya penting toh gitu kan. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi padahal ya tadi yang diinginkan wanita dengan aspirasi multitaskingnya itu ya aspirasi, kita tidak harus melakukan semuanya sekarang, tetapi itu aspirasi di mana kemudian pria harus mendengarkan bahwa untuk melaksanakannya, eksekusinya satu demi satu, yang penting pria paham dulu bahwa wanita menginginkan semua itu gitu. Terus soal multitasking ya, kemarin yang saya contohkan, ibu-ibu mikirnya suaminya juga multitasking kayak dirinya, padahal enggak gitu ya. Kalau disuruh sesuatu, dia ya wanita itu sekalian. Kalau laki-laki kan nggak suka gitu ya. Kita jalan aja, oh mas ini mau ke sana sekalian nanti mampir sini ya, sekalian mampir sini ya. Itu sopirnya nggak sabar itu. Suaminya nggak, apa sih mampir itu udah fokus loh. Ini yang penting ini kenapa harus mampir ini itu segala macam nggak penting gitu.
di dalam dunia lelaki. Di dunia perempuan sekaligus itu penting. Bisa jalan sekalian beberapa urusan tuh penting gitu ya. Nah, karena tadi yang kayak ya Mas tolong dong nanti mau ada arisan di rumah, ruang depan tolong disapu, sofa-sofanya dipinggirkan, terus digelarin karpet. Astagfirullah, karpet kita kemarin kan ketumpahan susu, tolong ya Mas ya sekalian pinjem tikar ke Bu RT. Tahu nggak Bu RT-nya udah ganti loh, sekarang Bu Sugandi yang tinggalnya di sini, nanti kamu ke sana pinjem tikernya, sekaligus sebelahnya Bu RT selisih 2 rumah kan ada Bu Joyo, aku pesan lemper di sana. Nah kamu ambil lempernya, di Bu Joyo itu ada aku pesennya 50 tapi Bu Joyo sering ngasih tambahan lebih, nanti dihitung aja ya, aku nggak enak soalnya kalau lebih. Terus sama Bu Wati itu tempat aku pesen kue lapis, nah itu Bu Wati 2 rumah lagi dari Bu Joyo, nanti kamu di Bu Wati juga hitung itu kue lapisnya, karena kalau Bu Wati kalau ngitung sering kurang. Nah terus ini sekalian kan aku mau bikin minuman panas, biar panasnya terjaga kan pakai jumbo. Nah jumbo kita udah nggak bisa nahan panas Mas, kamu pinjem ya jumbonya Ibu ya, tapi yang biru jangan yang pink gitu ya. Terus sekalian ini galonnya kosong diisi sekalian, nanti sambil mampir ke minimarketnya kan sejalan gitu. Nah itu bagi pria ruwet sekali gitu ya. Ya kalau mau melakukan sesuatu itu ya satu tujuan dulu gitu. Nah kadang-kadang bentar aku tulis dulu ya semuanya. Alah gitu aja ditulis, sudah jalan aja toh. Ketika dia jalan aja maka suami biasanya akan mengerjakan satu demi satu. Atau kalau mengerjakan mau beberapa hal sekaligus pasti ada yang ketinggalan. Orang dititipin belanja ke warung A, B, C, D, E itu aja pasti aja yang ketinggalan kok gitu ya. Jadi subhanallah ini kalau tidak saling memahami juga bisa menjadi pemicu konflik. Kemudian cara berpikir. Nah tadi kita sebutkan cara berpikirnya kan muter ke dalam atau muter keluar. Di dunia laki-laki kalau rapat ya kalimatnya adalah sebentar ya, kita sederhanakan dulu masalah ini, kita fokus ke isu yang ini, jangan melebar kemana-mana, kita fokus rumuskan masalahnya, sederhanakan, segera kita temukan solusinya. Nah itu biasanya suara bapak-bapak di dalam rapat. Kalau suara ibu-ibu nggak begitu. Nggak Mas, jangan suka mesederhanakan masalah Mas. Ini semuanya penting loh Mas, dengerin dulu ceritaku. Semua tuh ada hubungannya. Itu aspirasi ibu-ibu. Berbeda sekali cara berpikirnya. Makanya ada suami yang sampai ngeluh, istri saya ini kalau marah kok jadi historis ya Ustaz. Maksudnya historis, bukan histeris mungkin maksudnya. Bukan historis. Maksudnya kalau dia marah atas satu kesalahan saya pada saat itu dia bisa nyebutkan kesalahan saya sejak awal pernikahan. Ya kemana-mana gitu ya. Ya terhubung, tersambung, ada kaitannya. Kamu tuh kok gini terus tuh Mas. Sejak awal pernikahan nggak berubah, dulu itu juga begini, waktu di Jogja itu juga begini, waktu di Surabaya juga begini gitu. Ya muncul semuanya gitu ya, karena memang wanita itu kalau berpikir korelatif, menghubungkan, meluaskan. Ini kan sebenarnya ingin dicapai di tengah ya. Kalau laki-laki kan fokus solusi. Ya, fokus solusi tapi kemudian belum memandang secara lebih holistik kan bisa salah solusi kan gitu ya. Sementara di dunia perempuan dia ingin memandang luas supaya kemudian pandangannya utuh. Tapi kalau diteruskan terus mau menghubungkan sama yang lain, kapan selesainya masalahnya gitu. Ya maksudnya ini kan mau ditemukan di tengah gitu ya supaya pria yang mencari solusi dan perempuan yang mengembangkan pandangan lebih luas itu bisa berkolaborasi. Tapi yang sering terjadi clash gitu ya. Suaminya merasa istrinya ini muter-muter nggak jelas, nggak karuan apa-apa dihubungkan, masalahnya nggak selesai-selesai. Sementara istrinya merasa suaminya suka mensederhanakan masalah, menawarkan solusi, padahal solusinya tidak tepat, gitu ya. Yang terjadi begitu. Gitu. Kemudian cara menghadapi masalah juga berbeda. Kalau laki-laki menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Kita bahkan mengambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di cerita kemarin. Soal Nabi Muhammad misalnya pulang dari Gua Hira, dapat wahyu pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam itu berada dalam keadaan ya shock, ya panik, dikatakan jatuh bangun berulang kali ketika turun dari Gua Hira, dari Jabal Nur. Kemudian sampai ke depan rumah Ibunda Khadijah dalam keadaan menggigil, dalam keadaan pucat pasi, berkeringat dingin gitu ya. Kemudian berkata zammiluni. Nah, padahal kalau suami pulang dalam keadaan seperti ini, pulang dalam keadaan ada masalah berat, itu istri pasti inginnya berbagi. Naluri di dunia perempuan, kalau kamu ada masalah, kamu berbagi dengan aku. Kalau aku ada masalah, aku berbagi dengan kamu, gitu ya. Makanya ketika suami pulang dengan tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, sepatu dilepas, langsung dengan kaki, nggak pakai tangan, terus kepalanya dibeginikan, itu ya berarti suami lagi ada masalah. Istri tanya, loh, Mas ada masalah apa? Kata suaminya, nggak kok dek, nggak ada apa-apa. Di dunia lelaki itu,
Punya masalah kok diceritakan, itu aib. Gitu. Aibnya di mana? Loh, nalurinya itu qawwam, nalurinya itu pemimpin. Aku kalau ada masalah kok cerita sama kamu. Nah, di dunia wanita cerita masalah adalah cerita. Di dunia lelaki menceritakan masalah berarti minta solusi. Beda kan cara berpikirnya. Ya, di dunia lelaki menceritakan masalah itu berarti menunjukkan bahwa aku lemah, aku sudah nggak bisa lagi menghadapi ini, tolong aku dengan solusi. Itu kalau cerita di dunia lelaki. Cerita dunia perempuan enggak. Kamu cerita kepada aku bukan dalam rangka mencari solusi. Kamu cerita sama aku tuh sharing. Sharing is caring. Berbagi itu tanda kita saling peduli. Berbagi itu tanda kita saling cinta, tanda kita saling menyayangi. Makanya ada saling percaya gitu. Nah, suami merasa kalau dia menceritakan masalah kepada istrinya, dia minta solusi, berarti dia membebani istri. Maka dia ketika ditanya sama istri, Mas ada masalah apa? Enggak kok Dik, enggak ada apa-apa. Mas aku kan kalau ada masalah juga cerita sama kamu, masa kamu enggak mau cerita sama aku? Nah, suaminya maksudnya baik, enggak ingin membebani istrinya. Apa yang dikatakan suami? Enggak kok Dik, ini cuma masalah kantor. Biar aku aja yang pusing mikirin, kamu udah enggak usah. Karena dipikirnya suami, istrinya sudah pusing ngurusin anak, pusing ngurusin rumah, pusing ngurusin orang tua, pusing ngurusin tetangga, arisan, macam-macam gitu ya. Kok malah mau ditambahi beban dari urusan kantornya? Enggak, kasihan istrinya. Maka dia keep cerita itu untuk dirinya. Enggak, dia ceritakan sama istrinya dalam rangka tidak ingin nambahi beban. Suami nggak mau cerita, nggak pengen nambahi beban. Di dunia lelaki, di dunia perempuan, suami kok nggak mau cerita sama aku, nggak mau cerita sama istri. Artinya apa? Berarti kamu nggak percaya sama aku. Berarti kamu nggak percaya. Perhatikan ini. Bagi istri, suami nggak mau cerita, artinya nggak mau percaya. Apalagi ditambahi prasangka, oh jadi lebih nyaman sharingnya sama sekretarismu yang cantik itu. Udah, kacau. Jadi bisa jadi konflik yang sangat besar, padahal pemicunya sama-sama punya niat baik. Suami niat baiknya untuk tidak membebani istrinya, istri niat baiknya bahwa ya semua itu harus dibagi dong, sharing dong antara kita dong, karena kita adalah pasangan sehidup semati gitu. Nah, ini cara menghadapi masalah juga berbeda. Kita perhatikan contoh dari Khadijah. Ketika Rasulullah pulang dalam keadaan seperti itu, dituntun masuk ke dalam kamar, diselimutin, berbaring, keluar dari Khadijahnya, ditutup pintunya, dia akan dari luar. Kenapa? Karena Khadijah tahu laki-laki di saat seperti itu perlu untuk menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Ya, nanti kalau solusinya sudah ketemu, baru suami mau cerita. Itu kan naluri lelaki itu begitu. Dia baru akan cerita setelah dia berhasil mengatasi masalahnya. Berbeda dengan dunia perempuan yang dia langsung bercerita, berbagi, sharing. Karena yang terpenting bukan solusi, yang terpenting adalah aku dan kamu satu frekuensi, kita saling memahami dan kita saling mengerti. Makanya kalau ada istri cerita sama suaminya, Mas aku capek banget Mas, ya Allah, rumah berantakan, anak-anak rewel, tetangga pada resek gitu ya, cucian numpuk, piring gelas kotor semua, tamu berdatangan, aku capek Mas, capek kalau kayak gini. Itu bukan berarti dia sedang memprotes keadaannya seperti itu, enggak. Dia cuma mau cerita. Nah, suami kadang-kadang enggak sabar dengerin curhatnya istri, maka dia kemudian jump to conclusion, oh istri saya perlu pembantu. Lalu masih dengan pegang koran dia nengok, oh iya sabar ya sayang, insya Allah bulan depan kita cari pembantu. Ngomong begitu. Lagi curhat seperti itu, suaminya bilang cari pembantu, istrinya salah tangkap lagi. Di dunia lelaki, kalau istri kesulitan ngurus rumah, Anda mencarikan pembantu, berarti Anda baik. Di dunia istri, lagi curhat begitu kok ditanggapi omongan soal pembantu, kata istri, jadi selama ini semua pengorbananku, pekerjaanku, dharma baktiku, kau anggap tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Tega banget kamu Mas. Akhirnya marah, akhirnya konflik, akhirnya clash gitu ya. Ini karena ketidaksaling fahaman. Jadi apa yang harus dilakukan istri ketika suaminya bermasalah? Cobalah tahan diri untuk tidak ingin dulu tahu ceritanya, karena nanti dia akan cerita. Jadi apa yang harus dilakukan suami kalau istri sedang ada masalah? Cobalah dengarkan dulu, jangan tergesa-gesa menawarkan solusi, simak gitu ya ceritanya, dengerin sampai tuntas, berikan empati, berikan perhatian. Salah satu cara memberi perhatian itu ya dengan tidak nyambi, dengan tidak sambil pegang handphone, dengan tidak sambil baca koran, dengan tidak sambil nonton TV, tapi betul-betul sebuah waktu berdua menyimak apa yang diceritakan istri. Dan ada kontak mata.
Dan ada kemudian bahasa tubuh yang memberikan ketenangan, gitu ya. Bahkan kalau perlu istrinya nangis dikasih di pundaknya, nggak usah dihentikan tangisnya, nggak usah dihapus air matanya, biarkan nangis sampai tuntas. Plong, seneng istri. Masya Allah ya. Yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada Bunda Aisyah seperti itu. Dia memberikan ruang untuk dia bercerita sampai tuntas, memberikan ruang untuk dia menangis sampai puas. Masya Allah. Itu yang kadang-kadang kita tidak punya. Para pria itu tidak ingin mendengar lama-lama karena kita ya tidak tahan mendengarkan. Satu dari sisi naluri yang saya sebutkan di materi kemarin, bagaimana kemudian pria itu nggak kuat untuk beradu pandang dengan wanita. Padahal di dunia wanita kalau mau mendengarkan itu harus kontak mata. Makanya saya sering menyarankan pria kalau dengerin istri full fokus, full perhatian, gitu ya. Anda itu kalau setelah 4 detik blank kalau melihat ke arah wanita, memperhatikan wanita, apalagi kontak mata sama wanita itu setelah 4 detik blank, itu pria gitu. Ya memang begitu. Karena memang Allah itu membukakan pintu ujian terbesarnya pria itu lewat mata gitu. Kalau dia secara visual tertarik, udah habis. Ya, detik kelima selanjutnya itu sudah imajinasi, bukan di dunia realitas lagi gitu ya. Nah, terhadap istri pun begitu gitu ya. 4 detik berpandangan itu blank habis itu. Nah, makanya dia harus cerdas mengantisipasi 3 detik di mata, pindah ke dahi, pindah ke dagu, pindah ke hidung, pindah ke dahi lagi, pindah ke mata. Itu ya, pandangannya harus dia arahkan ke wajah istrinya ke berbagai sudut. Nah, kalau di mata ketemu mata, selesai 4 detik udah, Mas, masih di sini Mas, halo, dia nggak nyambung, gitu ya, blank. Itu kelemahan lelaki. Nah, selanjutnya lelaki kenapa sih tidak sabar mendengar? Ya karena dia merasa sudah tahu endingnya, gitu ya, sudah tahu intinya. Gitu. Aku tahu, kamu tuh ngomong gini kan? Gitu ya. Padahal yang diinginkan istri bukan cuma intinya dan endingnya, sama dengan soal lain gitu ya, yang diinginkan istri itu proses sampainya ke sana itu kita sama, satu frekuensi. Bukan sekedar sampai ke puncak gunung Mas, tapi kita itu harus melihat pohon yang sama, sungai yang sama, batu yang sama, lereng yang sama, jurang yang sama, supaya kita satu frekuensi ketika sampai di puncak, semuanya sama. Bagi lelaki yang penting sampai di puncak, intinya ini toh, endingnya ini toh. Cuma mau ngomong gini toh, udah aku udah tahu. Nah, ini akan melukai, ini akan mematahkan hati istri yang sedang cerita. Karena cerita itu yang terpenting bagi seorang wanita bukan intinya. Yang terpenting seluruh jalan ceritanya, gitu ya. Jadi dia perlu didengarkan di situ. Kenapa laki-laki tidak sabar mendengar? Karena laki-laki itu merasa hebat kalau bisa nawarin solusi. Oh, kamu susah toh ngurus ini. Solusiku adalah ini. Seakan-akan dia itu hebat kalau sudah bisa nebak mau kemana ngomongnya dan bisa ngasih solusi. Padahal Anda itu tidak hebat di mata istri Anda dengan nebak ceritanya istri. Anda itu hebat nebak satu cerita, endingnya bagaimana, intinya bagaimana. Kalau Anda detektif di dunia kepolisian, silahkan. Di dunia istri jangan ditebak, biarkan cerita sampai selesai. Anda itu hebat segera ngasih solusi atas satu masalah kalau Anda seorang birokrat, Anda seorang pejabat, Anda seorang manajer, Anda seorang direktur, clear. Oh, solusinya segini, eksekusi. Nah, itu bagus dunia manajemen, efisien. Tapi di rumah tangga, Anda istri lagi ngadu begitu, di-cut, solusinya begini, sakit hati istrinya. Jadi berbeda. Ini bukan dunia manajemen, ini bukan dunia birokrasi, ini bukan dunia detektif. Ini dunia untuk mendengarkan, gitu ya. Atau laki-laki itu merasa ceritanya kok diulang-ulang sih, gitu. Ceritanya kok diulang-ulang sih. Ya memang kalau diulang-ulang berarti penting, gitu ya. Ya Rasulullah itu juga menerima cerita yang berulang-ulang atau pertanyaan berulang-ulang dari Aisyah. Misalnya bunda kita Aisyah itu sering sekali tanya kepada Rasulullah. Kalimatnya apa? Ya Rasulullah, kalau ada padang gembalaan sudah pernah dipakai orang, hanya ada satu padang gembalaan yang belum dipakai orang. Nah, kemana engkau menggembalakan kambing-kambingmu? Nabi SAW menjawab, ya tentu Aish, aku gembalakan ke tempat yang belum pernah dipakai orang. Itu apa sih? Itu kan pertanyaan eksistensialnya. Aisyah kenapa ngulang-ngulang itu? Karena itu penegasan penting. Ya Rasulullah, istrimu yang lain janda, yang kamu nikahi dalam keadaan perawan cuma aku. Itu kan meneguhkan kedudukan. Dan Rasulullah maklumi itu. Rasulullah nggak kemudian motong dengan kamu mau tanya berapa kali, kan sudah aku jawab berulang kali. Enggak, Rasulullah setiap kali Aisyah tanya, setiap kali itu pula beliau menjawab. Setiap kali Aisyah mengulang pertanyaan, beliau juga menjawab, mengulangi jawaban.
gitu ya. Ini menunjukkan kesabaran yang luar biasa untuk mendengarkan, gitu ya. Dan kenapa laki-laki itu susah mendengar? Karena dia merasa ini buang-buang waktu nih, dengerin ini nih. Masih ada urusan lain lebih penting, gitu ya. Padahal bagi wanita, ya didengarkan itu ya sepenting-pentingnya. Jadi ya kita harus mulai menata prioritas kita di dalam kehidupan rumah tangga para bapak, bahwa mendengarkan istri itu penting. Kalau istri merasa didengarkan, kalau istri merasa difahami, kalau istri merasa dimengerti, itu Masya Allah powerful, gitu ya. Saya misalnya merasa saya berumah tangga 16 tahun itu tidak pernah ada aib keluarga keluar misalnya. Kenapa? Karena istri saya curhatnya kepada saya, dan saya berusaha untuk mendengarkan, gitu ya. Saya berusaha untuk menyimak. Ya kalau tidak disimak, dia akan cari telinga lain untuk tetap bisa didengar, kan, gitu. Itulah yang memang terjadi untuk meringankan beban wanita bercerita. Ya tidak bisa tidak, labudda seorang suami itu harus mendengarkan, gitu ya. Penting pokoknya mendengarkan itu. Penting pokoknya yang mendengarkan itu, karena itu akan mendorong kekuatan seorang istri. Seorang istri yang merasa didengarkan, dimengerti, difahami, itu akan bisa mengerjakan, bahkan kata mitos 50 pekerjaan lelaki, gitu ya. Dahsyat sekali. Kemudian kita berbeda dalam cara berkomunikasi, karena wanita lebih rumit, lobusnya bagian untuk berbicara itu lebih berkembang, gitu ya katanya. Maka di dunia wanita juga bicara itu lebih rumit, atau bicara itu lebih banyak, gitu ya. Dalam sehari laki-laki bicara mungkin 5.000, 7.000 kata. Perempuan 24 sampai 48.000 kata mereka berbicara. Itu ya sudah tabiatnya dari sana. Sudah tabiatnya dari sana, teman-teman. Insya Allah ibu-ibu memang banyak bicara, dan itu adalah kehormatan yang diberikan Allah. Allah dulu ngajarin langsung kepada Nabi Adam alaihissalam al-asma, isim-isim, kosakata, nama-nama benda. Tugas itu ketika anak Adam lahir di dunia diberikan oleh Allah kepada para ibu. Jadi para ibu itu mewakili Allah, ngenalin kosakata yang banyak. Itulah kenapa saya sering bilang kepada bapak-bapak wajib bersyukur kalau istrinya cerewet. Karena istri yang cerewet itu adalah bekal kecerdasan yang sangat besar bagi anak. Kalau istrinya pendiam banget, nggak pernah ada kata-kata keluar, anaknya belajar dari mana, gitu ya. Jadi anak itu belajar begitu banyak konsep kehidupan, diantaranya melalui kata-kata yang keluar dari lisan ibu. Nah itu yang harus difahami oleh bapak-bapak, dan kemudian dimaklumi kalau istrinya cerewet di dalam soal-soal yang lain, bicaranya banyak. Ya memang itu tugasnya ibu. Tugasnya bapak nggak banyak bicara tapi banyak action. Kalau sekali bicara maka bicaranya yang berbobot. Itulah Quran mencontohkan bicaranya Ibrahim kepada anaknya, bicaranya Luqman kepada anaknya, bicaranya Yakub kepada anaknya. Karena memang itulah tugas besar kehidupan yang diberikan Allah kepada bapak, menanamkan konsep-konsep raksasa kepada anaknya, sementara ibunya menanamkan kosakata-kosakata supaya anaknya memahami semesta luas alam raya ini. Jadi berbeda cara berkomunikasinya. Kadang-kadang ibu-ibu karena canggih, maka berbicaranya pun kalimat tidak langsung. Mas, aku masih harus masak dan anak-anak belum dijemput. Ya, itu kan maksudnya tolong jemput anak-anak, karena aku masih harus masak, anak-anak belum dijemput. Itu kan maksudnya tolong jemput anak-anak. Tapi di dunia lelaki itu hanya kalimat berita, bukan permintaan, gitu ya. Maka gondok biasanya istri ini, kok nggak peka sih, gitu ya. Ini dasar lelaki nggak paham nih, gitu. Kenapa? Karena kemudian ya suaminya menangkapnya sebagai kalimat berita bahwa anak-anak belum dijemput, istrinya mau masak. Di mana permintaannya? Nggak ada. Maka dia santai banget jawabnya. Ya paling nanti pulang sendiri mah santai aja, gitu. Karena ada informasi gitu. Nah makanya untuk menjembatani kadang-kadang ibu-ibu perlu menggunakan kalimat langsung ngomong, langsung apa adanya. Bahkan kalau meminta sesuatu dengan cara duduk bersama di sampingnya. Karena katanya, udah saya suruh kalimat langsung, Ustaz. Tolong bersihkan ruang depan ya Mas. Ya tapi 45 menit kemudian masih di posisi yang sama. Makanya kalau minta lelaki ya duduk di sampingnya, lutut ketemu lutut, tangannya letakkan di paha, pandang matanya gitu ya. Kemudian katakan, Mas tolong ya ruang depan disapu, mau ada tamu gitu ya. Kalau dia bilang ya, gitu, sambil masih baca koran, maka tetaplah di situ, tetap tatap matanya, tetap senyumin. Maka insya Allah beberapa menit kemudian dia akan menyerahkan letakkan yang dipegang, misalnya iPad-nya dipegang blok gitu ya, terus iya akhirnya jalan. Itu memang itulah pola komunikasi yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Demikian pula subhanallah ya dalam soal seks, kemarin saya kenapa menjelaskan
bahwa hadis-hadis ini tidak boleh direduksi hanya karena ada pemahaman-pemahaman baru soal hak dan kesetaraan. Hadis yang menyebutkan Rasulullah meminta perempuan memenuhi panggilan suami untuk berhubungan suami istri meskipun dengan roti. Kenapa? Karena memang Allah dan Rasulnya SAW yang paling paham. Jadi dorongan seksual pada laki-laki berbeda dengan dorongan seksual pada perempuan. Pada laki-laki sifatnya adalah, ya saya sering mengistilahkan kayak gunung mau meletus. Kalau sudah meletus lega gitu ya. Di perempuan itu seperti mendaki gunung, ada lagunya, naik ke puncak gunung gitu ya. Dinikmati prosesnya betul, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Subhanallah. Jadi ketika lelaki ingin intinya, perempuan ingin prosesnya. Ketika laki-laki yang dikejar adalah puncaknya, di perempuan yang yang dijadikan sebagai fokus adalah prosesnya. Jadi hadisnya jadi seimbang asal kita mau melihat dengan seimbang. Hadis untuk perempuan segera penuhi kehendak suami, hadis untuk laki-laki jangan tergesa-gesa, jangan to the point, harus ada muqaddimah. Bahkan dijelaskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam At-Tibbun Nabawi, kalau syahwatnya lelaki dikumpulkan Allah hanya di beberapa titik, syahwatnya perempuan itu disebar oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh bagian tubuhnya, di setiap jengkal kulitnya, di seluruh ujung rambut sampai ujung kaki ditebarkan. Makanya semua harus mendapatkan haknya, tidak boleh dilewatkan. Itulah kenapa PR-nya perempuan adalah untuk kadang kondisi tertentu diminta oleh lelaki bergegas karena itu untuk menjaga gitu. Sementara di dunia laki-laki yang ditekankan adalah bagaimana dia memenuhi hak istrinya, tidak tergesa dan lain sebagainya, karena perbedaan ini. Oke, lengkapnya sudah bisa dibaca di slide-slide yang ada di Instagram ya. Mudah-mudahan ibu bapak semua juga sudah cukup menyimak. Kita perbanyak dengan diskusi insyaallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selain di mana postingan Instagram, tentu lengkapnya juga bisa disimak di buku Bahagianya Merayakan Cinta. Nanti pemesanan bisa melalui Jejak Imani ataupun melalui IG saya. Di situ ada nomor WA untuk pesan ke kami. Barakallahu fikum.